Pak, sejauh ini penting tidak sih pendidikan politik buat masyarakat? Sangat penting ya, makanya sesuai dengan yang diinginkan oleh pemerintah ya, pemerintah Indonesia kalau di daerah itu melalui Kesbangpol ya, yang menekankan agar partai-partai itu juga ikut serta dalam melaksanakan pendidikan politik ya. seperti itu. Jadi menurut saya ini sangat strategis lah, kegiatan yang sangat penting karena memang masyarakat ini harus kita edukasi bagaimana kemudian mereka bisa melek politik lah ya. Bagaimana kemudian mereka harus menyadari bahwa semua pelayanan di pemerintahan ya yang kemudian ini bisa dinikmati oleh masyarakat ini semuanya adalah kan sebenarnya produk-produk politik. Betul. Nah, yang masyarakat ini harus tahu dan harus terlibat di dalamnya. Cirebon sudah cukup belum pendidikan politik yang dilakukan oleh partai politik? Sebenarnya kalau di kota Cirebon karena kita penduduk kota ya sebenarnya akses informasi juga kalau di kota itu kan cukup mudah. Sehingga saya melihat untuk penduduk kota ya sebagian besar mereka sudah melek terhadap politik seperti itu. Tapi tentu saja ada juga beberapa mungkin kelompok masyarakat yang mungkin belum care ya terhadap pentingnya politik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur KPU, kembali lagi di podcast Kocir, konsultasi cerdas informasi rakyat. Yang tema besar kali ini masih tetap sama, yaitu penguatan kelembagaan dengan partai politik. Dan hari ini kita menyambangi partai politik DPD PKS Kota Cirebon. Dan narasumber kita kali ini luar biasa, langsung Ketua DPD PKS Kota Cirebon, Pak Yusuf. Selamat sore Pak Yusuf. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tadi saya sudah membuka jadi kelupaan. Siap. Sehat Pak Yusuf? Alhamdulillah sehat-sehat. Jadi ini pasca pilkada ini sibuk apa Pak Yusuf? Ya, sibuk melayani masyarakat. Ya, melayani masyarakat bentuknya apa nih Pak Yusuf? Bentuknya karena alhamdulillah saya diamanahi menjadi yang pertama hasil pemilu kemarin diamanahi jadi wakil masyarakat di parlemen kan. Berarti otomatis saya harus mendengarkan banyak hal dari masyarakat gitu. Banyak mendengar ya. Mendengar. Kemudian yang terbaru diamanahi lagi sebagai ketua DPD PKS Kota Cirebon. Berarti saya harus mendengarkan struktur dari mulai struktur tingkat RW, kelurahan, kecamatan, bagaimana kemudian cara yang efektif untuk melayani masyarakat. Nah, itu ya. Nah, kaitan dengan ini Pak. Ada tidak Pak program dari partai yang Bapak naungi ini terkait dengan pendidikan politik buat masyarakat Pak? Sangat banyak. Yang pertama kita selalu mengedukasi struktur dulu yang pertama. Jadi kebetulan untuk tingkat nasional memang PKS mempunyai target pelayanan yang pertama yang biasa kita sebut dengan K2P2. K2 itu adalah penguatan kader, kemudian kaderisasi, kemudian P2 adalah pelayanan masyarakat. Dan P yang terakhir yang mudah-mudahan ketika kita maksimal melayani masyarakat, mudah-mudahan kita bisa dimenangkan dalam pemilu. Pemenangan pemilu. Pemilu ya terakhirnya. Nah Pak, menurut Bapak sejauh ini penting tidak sih pendidikan politik buat masyarakat? Sangat penting ya, makanya sesuai dengan yang diinginkan oleh pemerintah ya, pemerintah Indonesia kalau di daerah itu melalui Kesbangpol ya, yang
menekankan agar partai-partai itu juga ikut serta dalam melaksanakan pendidikan politik ya. seperti itu. Jadi menurut saya ini sangat strategis lah, kegiatan yang sangat penting karena memang masyarakat ini harus kita edukasi bagaimana kemudian mereka bisa melek politik lah ya. Bagaimana kemudian mereka harus menyadari bahwa semua pelayanan di pemerintahan ya di yang kemudian ini bisa dinikmati oleh masyarakat ini semuanya adalah kan sebenarnya produk-produk politik. Betul. Nah, yang masyarakat ini harus tahu dan harus terlibat di dalamnya. Nah, kaitan dengan hal itu, Pak. Menurut Bapak yang sepanjang pengetahuan Bapak tahu nih, sebenarnya di Kota Cirebon sudah cukup belum pendidikan politik yang dilakukan oleh partai politik? Sebenarnya kalau di Kota Cirebon karena kita penduduk kota, ya sebenarnya akses informasi juga kalau di kota itu kan cukup mudah, sehingga saya melihat untuk penduduk kota, ya sebagian besar mereka sudah melek terhadap politik seperti itu. Tapi tentu saja ada juga beberapa mungkin kelompok masyarakat yang mungkin belum care ya terhadap pentingnya politik, dan ini harus disambangi dan harus kita edukasi. Sehingga memang akhirnya kami ketika mengadakan kegiatan-kegiatan yang menghadirkan banyak orang, ya di dalamnya kita masukkan juga terkait dengan edukasi politik ya, pendidikan politik ya. Itu yang tadi Pak, menarik terkait dengan pendidikan politik. Apakah pendidikan politik ini memang seluruhnya lah, seluruh warga Kota Cirebon pada khususnya ya, ataukah memang sudah klasifikasi, oh ini nih yang harus diutamakan pendidikan politiknya? Kalau dari Bapak sendiri sebagai aktor politik nih, kira-kira sudah apa? Ya sebenarnya masyarakat itu kan ada beberapa klaster ya. Kalau kita lihat dari background pendidikannya itu kan ada yang memang misalnya hanya mereka yang berpendidikan di bawah, menengah, dan di atas. Ini kan tentunya juga mereka mempunyai pemahaman terkait dengan politik yang berbeda-beda. Seperti itu. Nah, ini menurut saya sih harus diajak diskusi semuanya. Gitu. Berarti metodenya diskusi? Ada diskusi, ada berupa kegiatan-kegiatan. Ya pokoknya forum-forum kegiatan yang kita peruntukkan untuk masyarakat. Ya biasanya klasterisasi. Kalau di kami ada pendidikan politik untuk remaja, untuk perempuan, ya, kemudian untuk umum. Nah, ini kita lakukan, dan biasanya memang, yaitu tadi terkait dengan suasana diskusi ini tergantung kepada, yaitu tadi klasterisasi ini biasanya sih memang klasterisasi di pendidikan biasanya. Berarti memang ada sudah disiapkan klaster-klaster tertentunya. Nah, iya. Itu supaya memudahkan kali Pak itu Pak ya. Supaya memudahkan, ya. Nah, kalau terkait tadi klaster-klaster, apakah materi-materi pendidikan politiknya juga berbeda atau emang sudah pendidikan politik semua sama gitu Pak? Ya pasti akan berbeda. Berbeda ya. Ya, untuk Gen Z berbeda. Bahkan untuk ibu-ibu pun kadang-kadang ya berbeda gitu. Penerimanya juga kadang berbeda. Akan berbeda. Iya betul. Termasuk juga bukan hanya tingkat pendidikan, tapi tingkat sosial ekonomi juga ini akan berbeda. Ya. Jadi harusnya memang partai politik melihat betul bagaimana kemudian bisa melihat kondisi masyarakat seperti apa dan menggunakan bahasa apa, bahasa seperti apa untuk memberikan edukasi politik kepada mereka. Nah, kaitan yang ini Pak, hari ini mau diakui atau diakui kita harus mengakui, karena banyak sekali Pak yang kepercayaan publik terhadap partai politik itu berkurang. Nah, untuk menyampaikan, kan gini, partai politik menyampaikan, ada yang ini mah hanya kampanye. Nah, bagaimana caranya kemudian mengedukasi bahwa saya penyampaian partai politik ini sebagai pendidikan politik, bukan kampanye gitu Pak? Iya. Ya harus kita sampaikan bahwa entah apapun itu namanya, mau kampanye atau mau pendidikan politik, ini harus coba disampaikan oleh partai ya, agar masyarakat sadar bahwa
politik ini adalah sesuatu yang sangat penting di Indonesia Dan hidup ya. Ya, dengan sistem pemerintahan di Indonesia bahwa ada dari 3 elemen ya trias politika itu ada 2 elemen yang itu harus ditentukan melalui produk politik gitu Proses kan. politik ya. Proses politik gitu kan. Legislatif, anggota DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kota kabupaten, kemudian pemilihan presiden, pemilihan kepala daerah, gubernur dan wali kota, ini semuanya adalah harus melalui proses politik tadi, ya kan? Harus melalui proses politik, dan ini harus melibatkan semuanya bisa terlibat gitu, termasuk masyarakat. Termasuk masyarakat. Nah, ini harus kita sampaikan kepada masyarakat. Nah, Pak, terkaitan hal itu, apa sih tantangannya, Pak? Yang untuk penyampaian hal seperti tantangannya apa? Ya, tantangannya ya ini juga mungkin koreksi buat teman-teman di partai atau teman-teman yang hari ini diamanahi oleh partai untuk menjadi wakil masyarakat di legislatif maupun di pimpinan daerah. Ya. Ini kita semuanya harus membuktikan bahwa ketika kita dipilih oleh masyarakat, bagaimana kemudian kita menjaga amanah itu, sehingga masyarakat tidak mengeneralisir hal-hal yang oknum ya, beberapa yang sudah dipilih oleh masyarakat, kemudian mereka tidak berkomunikasi lagi dengan masyarakat. Oh, konstituennya ditinggalkan lah ya. Konstituennya ditinggalkan. Ini akhirnya masyarakat kan menjadi mengeneralisir bahwa sama saja. Ngapain susah-susah saya milih ikut kampanye dan sebagainya, tapi ketika misalnya ada yang jadi di antara anggota masyarakat yang diamanahi untuk menjadi wakilnya dan kemudian tidak berkomunikasi secara efektif komunikatif dengan dengan masyarakat menjadi ilfil kan jadinya. Itu dia. Nah, PR-nya ya, Pak. PR-nya itu ya, makanya ya kalau PKS sih mencoba untuk meyakinkan masyarakat bahwa insya Allah kita berbeda. Itu ya. Pak, sebelum kita ke closing, kaitan dengan Gen Z nih, Pak. Karena di Kota Cirebon itu di 2009 memungkinkan angka partisipasi atau angka yang masuk DPT Gen Z itu hampir mencapai 50%, Pak. Nah, untuk meyakinkan Gen Z, karena Gen Z kan kadang berpikirnya berbeda dengan kita ya, Pak. Kadang berpikirnya, ngapain pilih, saya mending tidur. Ngapain pilih, toh nggak ke kita nggak berefek gitu, Pak. Nah, untuk meyakinkan Gen Z sendiri. Baik, Gen Z ini kan sebenarnya generasi yang nanti akan menggantikan kami semua. Betul. Ini yang harus dijadikan ya patokan bagi teman-teman di Gen Z nih ya. Jadi ini adalah apalagi yang pertama ikut pesta politik gitu ya, pesta demokrasi gitu, pemilu. Ini digunakan kesempatan ini sebaik-baiknya. Karena ini media untuk ya mungkin ada yang menjadi sebuah pengalaman pertama, yang menjadi pembelajaran dan sebagainya. Nah, sebaiknya sih harus berperan sangat aktif ya bagi Gen Z ini, karena ini kesempatan untuk belajar. Nah, karena belajar di awal ini akan menentukan juga bagaimana kemudian berikutnya bisa mengevaluasi ya, mengevaluasi ya hasil dari belajar hari ini gitu kan. Ini juga berarti termasuk keterlibatan aktif mereka ya, jadi seperti itu. Dan memang kita partai itu juga harus mengakomodir ya, keinginan-keinginan mereka, inginnya apa, dan yang seperti tadi saya sampaikan bahwa pasti akan diskusinya akan berbeda. Ya. Tadi dengan ibu-ibu dengan Gen Z berbeda. Ya. Bahkan mungkin bukan seperti diskusi, tapi obrolan-obrolan yang sesuai dengan bahasa mereka. Main-main gitu Pak ya. Main-main begitu. Jadi ya partai politik memang harus sangat pintar mendengarkan Gen Z ini, karena mereka itu kan mempunyai informasi yang cukup banyak dibandingkan generasi yang sebelumnya ya. Yang milenial lah ya. Ya, milenial. Ya, mereka mempunyai sumber informasi yang sangat banyak seperti itu. Baik, Pak. Closing Pak, kami minta Bapak memberikan statement kepada masyarakat terkait dengan partisipasi dan tadi menjadi pemilih yang jelas Pak. Silakan Pak. Baik, sedulur Kocir,
di Indonesia itu pelayanan masyarakat ya yang dilakukan oleh pemerintah ini semuanya adalah berasal dari produk politik. Sehingga ini butuh peran serta seluruh warga masyarakat se-Indonesia, khususnya adalah di Kota Cirebon. Ketika kita menginginkan pelayanan lebih baik, maka kita upayakan untuk berpartisipasi dalam pendidikan politik, berpartisipasi dalam pesta demokrasi, memilih wakil-wakil kita yang amanah, memilih pemimpin-pemimpin kita yang kredibel, ya, sehingga harapan masyarakat untuk mempunyai wakil yang amanah, untuk mempunyai pemimpin yang kredibel, ya, berintegrasi, mudah-mudahan bisa terwujud. Ini semuanya butuh peran serta seluruh warga Indonesia, khususnya Kota Cirebon. Terima kasih. Gitu Pak. Ya. Pak Yusuf, waktunya singkat tapi obrolan tadi semoga bisa berdampak positif Pak buat khususnya warga Kota Cirebon Pak. Terima kasih, sukses selalu buat Pak Yusuf. Sama-sama. Baik di anggota legislatifnya juga di kepartanya Pak. Siap. Sedulur KPU, demikian bincang-bincang kita dengan Ketua DPD PKS Kota Cirebon Bapak Yusuf. Selanjutnya kita akan saksikan kembali podcast-podcast dengan tema-tema yang luar biasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.